semua, selamat datang kembali di kelas Creative Thinking. Nah, di sesi 4 kali ini kita akan membahas mengenai proses kreatif. Jadi kita akan lebih tahu nih gimana sih tahapan-tahapan proses kreatif menurut para ahli. Yuk kita simak. Nah, beberapa tokoh yang mengemukakan tahapan proses kreatif antara lain ada Joseph Wallace di tahun 1926 yang bilang bahwa ada 4 fase dari proses kreatif, yaitu fase persiapan, fase inkubasi, fase iluminasi, dan fase verifikasi. Lalu ada Joseph Rossman di tahun 1930 yang bilang bahwa proses kreatif itu yang pertama adalah pengamatan dulu terhadap kebutuhan atau kesulitannya apa, atau masalahnya apa. Yang kedua, analisis atas kebutuhannya. Terus yang ketiga, survei atas semua informasi yang tersedia. Setelah itu diformulasikan atas semua solusi objektif. Nah, yang kelima, lalu lanjut ke analisis kritis yang menyangkut keunggulan atau kelemahan dari solusi tersebut nih. Nah, yang keenam, diterbitkanlah atau munculnya si ide yang tadi atau solusi yang tadi akhirnya dikemukakan. Nah, yang ketujuh, kita eksperimen. Kita terapkan solusi terhadap masalahnya. Apakah memang paling efektif, paling menjanjikan untuk menjadi solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Nah, selanjutnya ada Alex Osborne di tahun 1950 yang bilang bahwa tahapan proses kreatif itu terdiri dari pertama, orientasi dulu atau mengenali masalahnya. Nah, yang kedua, persiapan atau pengumpulan data-data yang relevan mengenai masalah tersebut. Yang ketiga, kita lakukan analisis atau pengkajian atas materi-materi yang relevan tersebut. Nah, yang keempat, ideation atau pengumpulan ide-ide alternatif. Jadi kita nggak cuma satu ide doang, kita juga kumpulin lagi nih ide-ide yang lain yang kira-kira bisa menjadi solusi itu apa. Yang kelima ada inkubasi, berhenti berpikir dulu untuk mengundang iluminasi. Nah, iluminasi nanti hampir sama ya dengan prosesnya Wallace, sama nanti nih kita akan bahas di proses yang menurut Andy Green. Nah, yang keenam itu ada sintesis, yaitu menyatukan potongan-potongan ide yang tadi dijadikan satu. Nah, yang ketujuh adalah evaluasi, menilai ide-ide akhir yang muncul. Kira-kira mana yang bisa menjadi solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Nah, kalau menurut Profesor Maurice Stein, itu ada lagi proses kreatif, yaitu terdiri dari pembentukan hipotesis, pengujian hipotesis, dan pengkomunikasian hasilnya. Nah, nanti kita akan selanjutnya lebih bahas lagi mengenai proses kreatif yang dikemukakan oleh Andy Green di tahun 2002, yang dikenal dengan istilahnya 5I. Ada informasi, ada inkubasi, iluminasi, integrasi, dan ilustrasi. Nah, kita rincikan lebih lanjut ya. Tahapan dari proses kreatifnya menurut Andy Green, itu yang pertama adalah tahap informasi. Tahap informasi ini sebenarnya sama seperti tahap persiapannya Wallace. Jadi, ada dua elemen penting nih menurut Andy Green di tahap informasi. Yang pertama adalah mengajukan pertanyaan yang tepat. Yang kedua, mengumpulkan informasi-informasi yang relevan. Jadi, untuk mencari atau misalnya menggali informasi dari seseorang atau dari banyak sources atau banyak sumber, kita harus setidaknya menanyakan pertanyaan mengapa sebanyak 5 kali. Biar apa? Biar informasi yang kita dapat atau masalah sebetulnya yang kita hadapi, kenapa sih bisa ini terjadi masalahnya itu sampai ke akarnya kita tahu intinya akhirnya apa. Nah, terus yang kedua adalah mengumpulkan informasi-informasi yang relevan. Jadi sebetulnya tugas pertama dalam proses kreatif itu menimbun otak dengan banyaknya informasi. Nanti akan kita pilih kemudian mana informasi yang memang terkait sama masalah kita dan mana yang enggak. Gitu. Nah, untuk ke tahap berikutnya, kita refreshing dulu nih ngelihat gambar ini. Ayo, siapa yang udah kangen liburan? Yuk, kita ke tahap berikutnya. Tahap yang berikutnya yaitu tahap inkubasi. Terus kenapa sih tadi sebelumnya kita masih ngelihat ada gambar orang-orang lagi refreshing? Jadi sebetulnya tahap inkubasi ini adalah tahap di mana saat seorang individu itu menyingkirkan masalah untuk sementara waktu dan melakukan sesuatu yang tidak berhubungan. Jadi liburan itu sebetulnya bisa jadi adalah tahapan dari inkubasi. Nah, inkubasi itu pada dasarnya itu memanfaatkan alam bawah sadar untuk membantu memecahkan masalah. Nah, yang paling penting nih, mengetahui kapan saatnya berpaling dari masalah dan menyingkirkannya untuk sementara, agar proses inkubasi menjadi efektif, itu merupakan keahlian yang harus kita kuasai atau harus kita miliki. Jadi kita tahu kalau udah penat, terus kita ketemunya jalan buntu, nggak ketemu ide apa-apa, nggak ketemu solusi apa-apa, pasti itu kita sebetulnya harus punya proses yang namanya inkubasi. Jadi perlu refreshing dulu, perlu jalan-jalan dulu. Untuk apa? Nantinya akan
ke tahap berikutnya atau ke tahap proses berikutnya untuk menghasilkan suatu ide yang nanti kita akan sebut sebagai tahap atau proses iluminasi. Nah, di tahap ini tuh ide muncul secara tiba-tiba. Terus nggak tahu deh, pokoknya datang entah dari mana, tiba-tiba kepikiran atau tiba-tiba, oh ya kayaknya ini bagus atau oh ya kayaknya ini cocok nih jadikan solusi. Nah, itu muncul gitu aja. Teman-teman mungkin pernah dengar istilah yang namanya Eureka. Jadi waktu Archimedes itu bisa jawab pertanyaan dari seorang raja, Raja Syracuse waktu itu. Nah, terus akhirnya dia menyebutkan kata Eureka. Jadi itu adalah proses kita beriluminasi. Mungkin teman-teman juga suka secara nggak sadar gitu ya, tiba-tiba ting ada ide. Nah, proses ting itu adalah proses iluminasi. Jadi iluminasi muncul dan melibatkan pembentukan koneksi antara dua elemen yang sebelumnya tidak berhubungan. Lalu setelah misalnya kita muncul suatu ide akan suatu permasalahan yang kita hadapi, kita masuk ke tahap integrasi. Tahap integrasi ini apa sih? Tahap integrasi ini sebetulnya tahap di mana kita mengimplementasi dan menggabungkan atau menambahkan ide-ide yang tadi kita temukan di tahap iluminasi dengan ide-ide lain gitu. Jadi dalam pengaplikasiannya, dalam um, pembuatan solusinya atau merumuskan solusinya, kita tuh sebetulnya otak ini nggak pasif, jadi otak ini terus bekerja untuk nambahin ide-ide berikutnya yang kira-kira jadinya komprehensif, yang bisa menjawab dari permasalahan yang kita hadapi. Itu tahap integrasi sebetulnya. Sedikit menyambung sama tahap integrasi tadi ya, sebelum masuk ke tahap ilustrasi. Contoh dari integrasi itu seperti seorang pelukis yang lagi mau menggambarkan ide lukisannya. Sebetulnya seorang pelukis itu sudah punya gambaran idenya di benaknya dia. Lalu pada saat pengaplikasiannya, dia akan menambahkan ide-ide lain atau gambar-gambar lain agar gambarnya tuh full bagus dan lengkap gitu, komprehensif. Nah, sebetulnya itu juga yang terjadi pada saat kita berada dalam fase integrasi. Jadi satu ide yang kita sudah punya gambarannya, terus kita kombinasikan dan kita tambahkan dengan ide lain. Nantinya dari ide yang sudah komprehensif tersebut kita masuk ke yang tahap ini nih, tahap ilustrasi. Tahap ilustrasi sebetulnya adalah tahap penyajian atau penjualan sebuah ide. Banyak ide-ide bagus, ide-ide besar yang kreatif tapi nggak sempat terwujudkan atau tidak sempat tersajikan idenya seperti apa, yang akhirnya jadinya terbuang sia-sia atau berada di keranjang sampah kalau istilahnya Andy Green. Nah, untuk mengelola tahapan ilustrasi ini, kita harus memperhatikan dan mempertimbangkan satu, legitimasi sumber idenya. Terus yang kedua, ketepatan waktunya. Jadi, timingnya masih pas. Ide solusinya pas ya nih dimunculkan di kondisi yang seperti ini. Atau kondisi yang misalnya saat sekarang adalah pandemi. Ide tentang masker tentu akan pas gitu kan, tentang desain masker, masker yang unik dan lain-lain, dibanding kita harus memproduksi baju atau memproduksi baju pesta dan lain-lain, itu nggak pas timingnya. Terus yang ketiga adalah menerjemahkan ide. Jadi yang ide yang sudah kita punya kita terjemahkan dan kita presentasikan ke orang-orang yang kira-kira mumpuni untuk menjadi perwujudan ide kita. Nah, orang-orang tersebut punya banyak nih gaya berpikir atau typically gitu kan. Tipikalnya ada yang visual, ada yang auditory, ada yang kinestetik. Nah, itu akan beda-beda juga penyampaian dan penangkapan ide kita tersebut. Nanti akan kita bahas lebih lanjut tentang gaya berpikir. Terus yang keempat adalah menjaga agar tidak menyimpang, agar ide kita itu tidak menyalahgunakan dari aturan-aturan umum yang berlaku. Nah, yang terakhir adalah menyajikan dalam konteks hubungan yang pasti ide yang kita kemukakan atau sajikan itu harus tetap berhubungan dengan masalah yang kita hadapi. Nah, sebelum saya tutup, saya akan bahas sedikit soal gaya berpikir tadi. Jadi, kalau kita mau menyajikan sebuah ide ke seseorang, kita harus lihat dulu nih, orangnya tipikal seperti apa. Apakah gaya berpikir visual, atau auditory, atau kinestetik. Nah, biasanya kalau orang visual, itu gampang. Penyajian idenya adalah dengan memvisualisasikan ide kita. Jadi, tampilin video, buat presentasi, buat diagram, chart, dan lain-lain, itu bisa disajikan dalam bentuk seperti itu. Kalau auditory, nah, kita harus memperhatikan gaya bicara kita atau gaya penyampaian kita. Karena mereka akan lebih concern ke intonasi suara, nada, dan gaya bahasa kita yang kita gunakan. Lalu yang ketiga, kalau kinestetik
Nah, biasanya kalau orang-orang ini itu pakai naluri atau pakai firasat. Jadi kalau misalnya teman-teman, mungkin respon dari seseorang ini setelah kita sampaikan ide adalah, saya rasa bagus." Nah, berarti dia adalah tipikal yang kinestetik. Ini harus menyentuh hatinya atau menyentuh, nalurinya. Nah, jadi sampai sini dulu bahasan kita di sesi keempat ini. Jangan lupa baca modulnya untuk tahu lebih lengkap tentang materinya, dikerjakan tugas dan kuisnya. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan ke dosen masing-masing. Dari saya, dicukupkan sekian. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.